Anda ngapain di situ? Kamu ngikutin aku ya? Mau kemana ya? Tuh, datang nggak? Ya, mau ke situ. Mau ikut? Ngapain? Mau podcast lah. Welcome back to my YouTube channel Vinsa Novita. Udah lama banget nih aku nggak ngevlog karena aku udah sakit hampir 1 bulan. Jadi kali ini aku mau ngelanjutin podcast aku yang kedua. Tempatnya di mana? Tempatnya di situ tuh, di KPK. Kamu pasti kenyang. Langsung aja ya. Lupa guys, lupa dikunci. Ya, sudah guys. Sekarang kita langsung cari pemiliknya. Langsung aja kita panggilkan ownernya ya. Tada! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally akhirnya aku bisa ke warung KPK bertemu langsung dengan pendirinya, ownernya Mas Brian. Aku tahu ini cuma Mas Brian ya. Bener Mas, panggilannya Mas Brian? Ya, panggilannya Brian. Tapi kebanyakan panggilannya Brian. Brian, oh iya benar, versi Inggrisnya gitu ya. Jadi Brian. Jadi makasih banget loh Mas, ya, sudah diluangkan waktu hari ini buat kita bincang-bincang mengenai bisnis makanan. Sebenarnya aku tuh memang tertarik banget Mas sama bisnis makanan itu, cuman masih belum tahu harus mulai dari mana. Karena kan kebanyakannya itu was-was, aduh gimana ya, modalnya pasti besar. Terus gimana nanti kalau misalnya nggak laku, nggak rame, nggak laris, nggak ada yang suka kan, otomatis kan pengeluaran pasti udah banyak. Sewa gedung lah, bayar karyawan, otomatis gitu. Kalau Mas Brian dulu, Mas Brian aja aku panggilnya ya? Ya sudah. Ya sudah, sudah. Bukannya jadi ya sudah jar. Nah jadi kalau dulu Mas Brian ini mendirikan KPK ini tahun berapa, kapan tepatnya? 2012. Oh 2012. Awalnya emang sudah KPK ini? Enggak, awalnya itu namanya bukan KPK. Awalnya itu kalau di kulinernya ya, namanya Dapur Beng Beng. Dapur Beng Beng, tempatnya di sini di juga, depan Yova Gunung Malang. Oh di depan Yova. Di Yova, di depannya itu ada ruko-ruko, aku nyewa di situ. 2012. Kita kasih nama Dapur Beng Beng. Terus itu ada brand saya di situ, satu lagi Capcus Cin. Capcus Cin itu minuman cappuccino susu cincau. Pernah nggak viral yang cincau-cincau itu? Susu cincau bener, dulu kan ada ya, itu viral sudah cincau-cincau aku itu. tersangkanya. Oh jadi influencernya Mas Brian ini ya. Kalau untuk Balikpapan ya. Balikpapan, Lalu tapi kalau menu tadi Dapur Beng Bengnya sama seperti sekarang ini menunya? Dulu itu aku kerja bareng sama MC Beng Beng. Oh, pantesan namanya Beng Beng. Ya, tahu ya MC Beng Beng itu tahu lah, itu terkenal banget, itu senior dia, MC senior di Balikpapan.
Dan tapi itu sama saudaranya, ponakannya lah. Kalau nggak salah itu ponakannya pinter masak gitu kan. Ya udah join sama aku. Jadi partner bisnisnya Ya, gitu partner bisnis. Nah, sudah berjalan 6 bulanan. Ya pulang kampung. Oh, Pulang kampung terus itu sayang dong ini kan, tempat sudah disewa terus bagaimana? Ya udah aku jalanin sendiri. Tapi emang mundur ya yang Apa itu? temen bisnisnya. Iya, memang mundur. pulang kampung. Gitu. Akhirnya aku kerjain sendiri, terus itu aku rubah. Apa namanya Ganti jadi? nama. Ya udah jadi KPK. Oh, sejak itu berarti udah dirubah. Tahun berapa itu Mas KPK-nya? Hah? Tahun berapa itu yang Ya. udah rubah nama itu? Ya, itu ya. 2012 juga atau setahun berikutnya? Jadi sebenarnya itu sudah ada nama, pengen punya brand sendiri, cuma belum bisa. Jadi dari pertama kali otak keluar dan desain, ya udah aku anggap itu dari tahun yang itu. Oh iya benar. Gitu. Karena kan kemarin masih partner ya, jadi nggak bisa Nggak pakai bisa. nama brand sendiri. Nah, dikasihlah namanya KPK karena waktu itu nama KPK itu lagi hits-hitsnya waktu itu. Kenapa tuh lagi hits-hitsnya? Tahu dong kasus KPK yang Komisi Pemberantasan Korupsi itu, siapa yang waktu itu pada tahun-tahun itu yang paling heboh. Nah, waktu itu aku ngelihat kasusnya kayak BLBI, Hambalang, Iya, banyak. Gayus Tambunan, Iya. waktu itu ya. Iya, itu masih zamannya itu ya. Zaman kasus-kasus gitu kan, perpajakan. Ini kayaknya seru deh, KPK ini diplesetin. Iya, diplesetin. Nah, ya udah aku plesetin, dijadiin apa ya? Udah jadiin aja tuh kayak gitu. Kayaknya keren ini kamu. Awalnya bukan kamu pasti kepedesan. Kamu pasti ketagihan, kamu pasti keenakan, kamu pasti kembali. Pokoknya sih diplesetin Banyak lah ya. Jadi banyak lah ya, nggak cuma Banyak. kepedesan aja Nah, ya. ternyata di daerah Jawa itu sudah ada yang make. Waktu itu aku cek-cek di Facebook, tuh sudah ada yang make. Yang kamu pasti ketagihan gitu kan. Ya udah aku bikin trend mapnya, kalau kamu pasti kepedasan nih keren nih gitu. Keren ya. Ya Karena udah kan aku emang buat. lagi pas booming-boomingnya juga ya, pas makanan waktu itu serba pedes-pedes di Nah, ada tahun-tahun berapa itu kan ya. itu sudah jadi Pas langsung memang aku itu buat. Mas Rian, benar-benar. Langsung deh buat plesetin kamu pasti kepedasan. Tapi tadi ngomong-ngomong aku pas opening itu aku ngomongnya kamu pasti kenyang loh. Tapi kan Gak apa-apa, bisa makanya plesetan. diplesetin ya. Iya, gak apa-apa Entah banyak. aku baca dari mana itu ya, kamu pasti kenyang ya. Mungkin ini masalah mata aku nih, nggak Iya, pakai kacamata. gak apa-apa. Yang jelas Jadi- di sini tuh ya kamu pasti kepedasan. Walaupun di Balikpapan itu ada juga yang ikut KPK. Oh iya ada. 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 Aku ketahuinya tuh dari dulu kayaknya di sini terus. Ada, loh. sampai sekarang ada. Cuma ya itu tadi. Jadi kayak gini, orang mengikuti saya dengan pakai nama KPK. Dengan nama yang sama. Ya, dengan nama yang sama walaupun buntutnya beda. Tapi pasti orang berpikiran tuh punya saya. Iya benar, karena kan awalnya Iya, taunya, pelopornya sih gitu. Jadi ya itu sih yang dialamin entah sih. dikira buka cabang kan Mas di Sampai sana. saat ini masih ada kok yang buka. Iya, tapi nggak apa-apa lah rezekinya. Iya benar, rezeki sudah diatur lah ya. Iya, nggak Mau apa-apa. pakai nama yang sama kalau emang rezeki Kan beda menu. masing-masing menunya juga beda, ya. Beda. Betul. Tapi kalau pesennya nggak pedes-pedes bisa kan Mas? Bisa. Di Iya. sini ada Kalau nggak sekitar tahan pedes nih. 7-an menu. Sambel. Oh menu sambelnya Sebenarnya banyak, ada sambal korek, sambal tomat terasi, sambal dabu-dabu, mata, sambal pecit, apalagi. Tadi aku udah Pecak. cobain sambal mentahnya kayaknya tadi tuh enak sih. Aku karena kan iya. kebetulan sukanya sambal yang mentah. Mentah. Jadi enak. Semuanya sebenarnya mentah, nggak ada yang dimasak. Nggak ada ya, nggak ada sambal sambal masuknya tomatnya dia. juga mentah. Nggak ada yang digoreng-goreng gitu, Nggak wah ada. mantep Mas. Sambal koreknya juga mentah, nggak ada. Mantep. Nggak ada, ya udah real gitu aja. Cuma ya itu tadi kembali lagi. Yang ready juga nggak semuanya tiap hari ready. Iya. Kayak mangga mana bisa tiap Iya hari ready. benar, mangga nggak Ya, bisa. kalau dia ready pun di pasar ada, tapi kalau harganya mahal ya kita Harganya nggak bisa. mahal ya benar. Nggak bisa. Jadi ya kondisional Sesuaikan aja. kondisi Ya. pasar, Kalau nggak mau pedas juga boleh. Nanti sambelnya bisa dipisah atau sambal tomat tuh lebih banyak tomatnya kok. Gitu. Tadi ada iklan jadi kita masuk lagi ya. Ada yang nyinden. Kembali ke selera Mas. Kembali ke selera. Iya. Gini. Kayak kita sebenarnya gini. Bisnis itu sebenarnya boleh apa aja, nggak hanya makanan bener, aja loh ya iya, sebenarnya. Jadi jangan terpatokan. Ya Iya. kebetulan yang ditanya masalah Iya, makanan ya. Aku ngebangun warung KPK ini awalnya itu nggak langsung ngebuka. Nah, sekarang kita harus tahu dong
saya mau jual ayam penyet, saya mau jual nasi goreng kah, saya mau jualan iga, saya mau jual seafood. Saya harus keliling di mana aja jual, orang yang jual ayam penyet. Satu Balikpapan saya makanin. Oh, dicobain semua. Dicobain. Ibaratnya tes pasar gitu. Iya ya, dong, Mas, ya? harus dong. Kenapa itu rame? Padahal tempatnya dekat bank sampah. Iya, benar. Padahal tempatnya dekat paret. Padahal kumuh. Di sini yang bagus, enak. Sepi. Kenapa kok sepi? Iya. Nah, kan artinya saya harus tahu dulu pasarnya itu bagaimana, gitu. Orang Balikpapan ini sukanya yang seperti apa? Tempatnya kah, rasanya kah, atau harganya? Itu dulu yang dilakuin. Nah, kebanyakan jarang orang lakuin hal itu. Ada duit, buka, aku bisa masak kok ayam goreng doang. Iya, oke. Nah, sampai kapan? Sampai mau di mana? Gitu. Ya, kembali lagi faktor keberuntungan sih. Ya kalau Allah kasih jalan ya kamu seperti itu dan rezekimu besar, itu keberuntungan. Rezeki, ya udah masuk, udah jalannya smooth, jalannya ya, kayak gitu. Tapi ya kalau kita mau kembali, mau menjadi yang dari nol dan mau bertahan lama biar tahu kondisi apapun pas waktu jatuh kayak corona kayak gini misalnya, betul. ya kan? Ya kita udah paham gitu. Oh nih bagaimana sih jualan apa sih yang pas, usaha apa sih yang pas, itu kayak gitu sih. Jadi ya kalau ditanya warung KPK itu bagaimana, ya satu, saya mengikuti selera saya mengikuti hobi saya karena saya tukang makan, saya suka keliling, suka jajan, ya itu sudah yang diambil. Nah, saya harus jualan ini dan saya harus keliling dulu, cobain pasarnya bagaimana. Setelah sudah tahu kompetitor saya segitu aja rasanya dan itu yang disuka orang, kita buat penyamaan. Sudah selesai. Harga disesuaikan. Percuma kamu masak enak, pelangganmu nggak suka. Orang pelangganmu maunya yang begitu kok. Terkadang kan selera kita berbeda sama selera pelanggan. Mau seenak-enaknya kak, kalau dia mau cari yang 12.000, mau cari 10.000. Bener Mas, kayaknya kan kalau di Balikpapan kan pengennya sih tempatnya bagus, nyaman, harga murah, rasa enak, itu pasti kayaknya gitu. Mau gimana? Sekarang loh warung KPK ada yang 12.000 malahan makan ayam. Iya, bener-bener. Ada paketannya. Jadi ya kita ngikutin pasar, bukan kemauan kita tapi sendiri. Tapi itu nggak rugi ya Mas kalau jual paketan segitu? Ambil segi, kalau dibilang keuangannya, pasti kalau mau berbicara keuangan, kalau mau cari keuntungan besar, kita bakal rugi. Iya. Tapi kalau yang penting masuk 1.000-2.000, ya enggak. Iya, itu kayaknya yang pernah saya tahu. Daripada gitu. kita jual satu barang harganya mahal, tapi lakunya cuma satu, mending kita jual harga di bawahnya sedikit, tapi lakunya 1.000, 1.000 picis, gitu. 1.000 WA gitu kan. Untungnya lebih kelihatan walaupun satu item sedikit. Gitu. Tergantung sih. Yang di rumah juga tergantung lah. Dia mau kuotanya keuntungan dikit tapi kuota banyak, atau jualannya sedikit tapi untung besar. Itu selera. Dan itu juga dua-duanya jalan kok. Banyak kok yang kayak gitu, buktinya restoran banyak kok. Iya, restoran. Ya kan, kembali lagi tinggal kita PD-nya di mana. Ya kalau kamu mau untung besar, kasih dong fasilitas terbaik. Bener. Gitu aja. Tempat juga pengaruh juga dong berarti ya, strategis. Biar kata orang gitu, tapi nggak juga sih ya, kadang kan ada juga tuh makanan yang nggak di pinggir jalan kayak gini, tapi ada juga yang pengunjungnya banyak gitu ya. Betul. Kalau tempat itu rezeki-rezekian kembali gitu ya. Alhamdulillah dulu di Gunung Malang saya cukup kok bisa. Gitu. Di sini juga saya bisa, artinya 2 tempat saya pindah bisa. Tapi ada di satu tempat saya pernah buka cabang di tempat yang lain, ternyata nggak bisa. Nggak ngangkat gitu. Ada juga ngangkat tapi di lingkungan itu tidak suka. Nah, ada yang kayak gitu-gitu. Jadi bisnis tuh banyak loh yang kayak gitu-gitulah. Banyak banget, entah di tetangga atau entah di sesama jualan. Walaupun jualannya beda, bisa aja. Betul. Bisa aja. Ya alhamdulillah yang di sini saya masih aman, dikasih rezeki sama Allah. Masih, walaupun juga sedikit-sedikit, tapi biasalah. Kalau jadi gini, kalau di dunia kuliner atau di kalian usaha ya, jangan
berpikiran tuh selalu untung. Kalian tuh harus siap rugi juga. Pikirin juga segi ruginya. Jadi kalau kamu berpikiran untung terus, pada saat jatuh nanti kalian malah stres, sakit. Aduh, percuma lah cari duit tapi buat dokter. Iya, benar. Itu percuma banget. Kita tuh cari duit buat keluarga, buat kita nyenengin diri, badan kita juga butuh disenengin. Iya, nah, jadi kayak gitu. Kalau usaha tuh detailnya banyak. Nah, terus kalau yang kayak sekarang ini kemarin, sekarang kan masih lah ya ada yang COVID-19 ini ya, itu gimana Mas usahanya KPK sendiri? Ya. Ada penurunan kah sedikit atau masih Penurunan biasa aja? 80%, alhamdulillah. Serius? 80%? 80%. Nombok. Bulan 3 bulan saya nombok. Nombok? Ya, corona itu datang kalau nggak salah waktu Maret. itu di ya Februari Maret gitulah ya. Iya, Maret. Kaget. Ya kebetulan waktu itu cabang yang ikut pameran masih bertahan, jadi masih aman. Tapi pas yang cabang-cabang ditutup, teler. Langsung itu kerasain banget, jadi aku nombok. Nombok. Dari 2 bulan tuh nombok lah. sendiri berarti gitu? Iya. Jadi tapi ya udah, yang penting aku bisa makan aja sama anak-anak. Sama karyawan. Ya udah, anak-anak bisa makan, saya bisa makan, keluarga masih bisa makan, ruko terbayarkan, walaupun uang belanjanya tidak sesuai, ya sudah, mau gimana? Disyukurin lah ya Mas ya. Iya, ya. ya udah ya. Gimana dong? Kalau ngeluh aja nggak dapat duit. Nggak jalan. Lebih baik otaknya berpikir. Nggak jalan. Ya kan, masih banyak kok cara untuk meningkatkan, menaikkan ini. Pokoknya ya satu, saya kalahnya itu memang di corona ini ya, di COVID-19 ini, betul. Tapi nggak membuat kita putus asa lah ya. Ada cari terus. Putus asa guys. Iya, kelihatannya aja saya ini ketawa-ketawa, Kelihatannya aja ketawa-tawa, kan. tapi di otak banyak cabangnya. Banyak gitu. Gaji karyawan. Pembayaran ini. Mes belum bayar, banyak. Ya kelihatannya, tapi ya jangan pernah ditunjukin lah ya kekurangan kita. Iya. Nggak bagus. Lebih baik kita tunjukin kita ini jauh lebih baik. Jadi biar orang itu tidak menilai kita itu terpuruk lah gitu. Walaupun kita susah, walaupun sakit, gak usah ditunjukin. Jalanin aja. Jalanin aja. Ya, kecuali udah betul-betul ngesot banget ya sudah. Sudahlah ya, Mau gimana lagi? Mau ada cutting-cutting kos-kos yang Ya, lain, iya. harus di-cutting lagi. Gitu. Iya, sama sih juga sih, sama kayak kita karyawan kan juga ini lagi deg-degan juga kan. Ya walaupun masih bisa kerja di rumah, ya cuman kan deg-degan juga kan, udah banyak yang pengurangan. Ya kita nunggu aja sih, maksudnya ya selama masih bisa kerja ya kerja. Betul. Pokoknya kondisi kayak gini tuh nggak ada yang pernah ngalamin. Iya. Ya sudahlah, di berbagai cara silakan kalian lakukan dengan rumusan kalian. Iya, dengan Ya, pokoknya yang apapun seasiknya kita itu, lah ya. sebahagianya kita di mana. Kerjakan. Mau usaha apapun kerjakan. Ini bagus nih untuk saat ini tuh bagian penyediaan alat-alat medis. Nah itu bagus. Nah, kayak saya nih warung KPK terpajang nih. Kalau tadi dilihat ada ngambil gambar. Warung KPK jualan itu face shield. Ada tadi. Tadi saya udah minta suami saya beli. Ya itu kayak gitu tuh, nggak apa-apa. Ini anak-anak mau sekolah. Tuh saya produksi, udah pada yang datang anak, yang orang tua bawa anaknya rata-rata beli. Ya bubuhan kalau mau bingung mau cari face shield ada di sini. Ada di sini. Homemade. Face shieldnya anak dan dewasa. Anak dan dewasa, bayi bisa. Itu buat sendiri Mas? Buat. Custom, berarti homemade. bahan-bahannya beli gitu ya? Iya beli, gitu sama teman juga kita kerja sama bareng. Ayo kita, karena nggak mungkin dong aku nggak ada kerjaan banget deh ngerjain sendiri. Itu banyak loh. Iya, ada. Ini aja udah berdus-dus, udah berdusin-dusin. Iya, itu di jualan. Sebar kemana aja kan? Saya nggak pakai Instagram jualannya, cuma saya taruh di sini aja loh. Apalagi saya main di Instagram. Nggak terima reseller atau apa? Nggak ada, untuk saat ini nggak ada. Tuh, jadi kalau kalian mau jualan lagi nih untungnya masih banyak beneran. Aku bisa bagi deh untungnya. Sama saya duluan dong, jangan kesana dulu. Cuma ya itu kembali lagi kayak kemarin kesulitan bahan baku, jadi nyari dulu keliling. Awal-awal kan susah banget. Habis di mana-mana. Bener, gitu saya sampai Samarinda kemana-kemana keliling nyari. Balikpapan mah sulit sudah. Gak tau, nanti saya coba cari-cari lagi gimana. Sekarang udah ada ya kan, udah nggak terlalu sulit lagi lah aku. Teman-teman banyak juga sih yang jual-jual gitu usaha. Ya
Ya pokoknya ada usaha, ada peluang, hebat gitulah ya ibaratnya. Pokoknya apa aja dikerjain deh. Pokoknya untuk saat ini dikerjain aja, yang penting itu dapat pemasukan. Nanti dapat polanya kok. Oh ternyata bisnis ini nih yang masuk. Nah itu nanti itu akan dia kayak mas, gitu. polanya itu ya kayak Iya. gitu. Berarti harus dicari. Kayak gini bener-bener nih, ya. saya di Jalan Raya Besar di MT Haryono itu tempat di mana kuliner berkumpul dan di mana tempat di jalan ini tuh didambakan sama pelaku usaha. MT Haryono ya. Iya. Tapi pada saat corona semua yang di sepanjang Jalan Raya Besar MT Haryono tuh menderita. Saya jamin sampai ada yang tutup. Sampai ada yang turun ke jalan. Tapi pada saat yang di jalan protokol, yang di jalan-jalan tikus, ini rezekinya. Bener, rezekinya. Rezeki saya sudah keliling. Jadi ada dilema ya, saya mau mengeluh tutup jalan, tapi kasihan juga. Yang lainnya, ya, ada yang menikmati. Ada yang menikmati. Tapi ini dilema. Jadi ya udah saya tutup mulut aja sudah ya. Mungkin ya udah. saatnya lah ya dibalik dulu lah. Dibalik dulu ya udah mau gimana, mau teriak-teriak sama siapa juga. Ya udahlah. Ya kalau dibilang efisien tutup jalan sih enggak juga. Enggak juga sih, beneran loh. Bener. Beneran loh. Aku ngalamin ya. Di sini aku sepi banget loh. Lihat aja ini, gak ada yang makan. Tadi sih ada. Ada, cuma ya udah satu dua gitu kan. Yang take away juga udah terbatasi juga. Aduh, jadi ngalamin banget nget. Tapi alhamdulillah kemarin ternyata aku masih diperhatiin sama Pemkot Balikpapan. Kemarin ada aku beberapa. Ada event, alhamdulillah kemarin terbantu. Ya apalagi kalau tiap minggu ya. Berapa itu kemarin pesanannya? Ya alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan tiap minggu. Mudah-mudahan tiap minggu dibantuin. Cuma ya itu tadi, beruntungnya di protokol, di jalan-jalan tikus. Coba aja deh ya, kalau nggak percaya kalian masukin jalan tikus. Itu rame, yang buka-buka warung tuh rame. Saya nggak iri, itu rezekinya. Alhamdulillah kali apa yang itu dilihat. Artinya nggak bisa lah, warung KPK sendirian rame itu nggak bisa. Warung KPK tuh butuh teman-teman yang rame juga. Yang di itu rame. Kenapa? Kalau semuanya rame, artinya roda perekonomiannya itu berputar. Artinya itu ada keuangan, artinya ada transaksi. Kalau ada transaksi, artinya dia akan bisa beli ini, beli itu, beli ini. Akhirnya terpecah lagi uang itu. Tidak di satu titik. Jadi ya buat teman-teman juga yang lain, ya kalau hari ini 2-3 bulan kita sepi, ya udah kita berpikir aja lah lagi, kita dituntut lebih keras. Kita dituntut lebih keras. Mau gimana lagi, ya kan? Tapi ya mudah-mudahan ini nggak lama, mudah-mudahan kita sudah terbuka lagi jalanan-jalanan. Terus itu walaupun juga bunyinya new normal, tapi kalau orang datang ke Balikpapan juga sulit. Pariwisata juga masih tertutup. Ya gimana juga dong. Saya dikelilingin beberapa hotel. Kalau nggak ada yang nginap situ juga ya percuma. Walaupun hotelnya turun harga drastis gitu ya. Gimana juga. Aduh, gimana juga. Ya mengeluh, enggak juga mau gimana. Sudahlah, jalanin aja. Gitu aja. Yang penting jalanin aja, syukurin. Ya, syukurin masih ada pemasukan. Semoga segera berakhir lah ya. Ya udah gitu aja. Terus Mas, tadi kan kelihatannya kan Mas paham banget gitu ya mengenai seluk-beluk perbisnisan itu. Adakah ikut-ikut training gitu kah atau gimana, atau belajar sendiri aja gitu? Gak ada. Kan kayaknya banyak kan yang orang ngadain seminar karena mulai bisnis. Malahan saya jadi pembicara. Malahan jadi pembicara ya lu. Aku lupa ya ngasih profilnya ya, lupa ya ternyata. Yang tadi di WA itu. Oh itu. Itu kayaknya ya itu. Iya kan? Ya, itu itu jadi lagi. bintang tamu kan? Iya, jadi bintang tamu lagi. Luar biasa memang. Jadi gini, apa ya? Bukan juga nyombong ini, enggak. Jadi buat motivasi. Ya, aku nggak pernah ikut training perbisnisan apa gitu. Ya, nggak pernah. Diajak sering. Tapi aku nggak pernah. Karena apa? Kalau selama pembicaranya seorang pembicara atau motivator nol, saya nggak mau, karena kamu cuma tukang ngomong, kamu jualan. Tapi kalau yang pembicaranya pelaku usaha, langsung, brand, terjun langsung, mungkin aku datang, gitu.
Ya karena apa, orang kamu jualannya cuma ngomong kok, ngoceh, ngapain aku harus datang mau bicarain bisnis? Belum tentu kamu jualan, ayo kita bersebelahan jualan di mana bisa lah. Dan lah ya di Balikpapan kan. Iya, ini Balikpapan kali. Balikpapan beda gitu loh, gitu. Aku udah 8 tahun ngalamin. Dan itu satu lagi, memang aku tidak pernah ikut seminar. Satu. Tapi aku bergaul di kalangan seminar yang biasa jadi pembicara. Aku bergaul sama mereka, jadi aku cari ilmu gratisan. Iya, betul. Nggak bayar. Dia duduk, datang ke tempat saya ngobrol. Gimana sih? Oh, kayak Cari gitu ya. Itu rumusnya. Ya udah, aku ambil. Iyalah, kita harus pintar bergaul. Iya, benar, Mas. Ya kan? Aku ambil. Oh, dia gimana sih caranya? Oke, aku ambil. Kita kan mana gitu. tahu ya, pelanggan kita ini kan dari berbagai kalangan kan, mau anak sekolah, ada pebisnis, pelaku bisnis, usaha kan kita nggak tahu ya. Betul. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau aku ya bergaul. Jadi banyak bergaul sama pelaku-pelaku usaha, sama pebisnis. Terus itu kalau dia sama motivator yang betul-betul dia punya usaha, terus itu dia jadi pembicara. Aku bergaul sama mereka, jadi aku ambil ilmunya. Kayak gitu sih. Dan kebetulan aku juga anak satu-satunya didikannya mandiri. Mas anak tunggal. Jadi udah terbiasa mandiri cari duit. Terus itu suka kepo, itu gimana sih caranya? Udah kayak gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Ya. Tipenya gitu. Golongan darahnya apa, Mas? Apa hubungannya? AB. Berarti AB tipe-tipenya kayak Mas Brian nih. Gitu sih. Kalau aku suka orangnya kebanyakan, tapi teman-teman pembicara atau motivator atau pelaku usaha, aku dibilangin idealis. Aku orang yang idealis, sama cara pola bisnisnya cowboy. Jadi kayak Texas gitu sih otaknya itu. Jadi kalau nggak paham cara pola berpikir saya, pasti nggak ada yang suka. Nggak bisa ngikutin. Tapi kalau yang paham, insya Allah lah jadi. Insya Allah. Gitu. Ya alhamdulillah 20-30% di Balikpapan ada dari tangan saya. Luar biasa. Tapi nggak boleh disebutin. Karena kebanyakan tidak diakuin kalau sudah kaya. Gitu. Itu sih benernya. Buat bubuhan mungkin kalau yang mau belajar bisnis bisa lah kesini makan-makan siang kayak boleh mau minum sambil ngobrol-ngobrol. Iya nggak apa-apa. Baik banget kok Mas, yang aku aja baru pertama kali ketemu. Ya ampun. Nggak apa-apa. Malahan tadi habis pulang belanja lagi. Iya. Iya nih, jadi aku tadi tuh baru tahu. Ya itu tadi aku kesini janjian, ternyata dia tuh belum ada. Terus ternyata tuh dari pasar, coba sendirian. Ya kan Mas tadi sendiri. Beli bahan baku buat warungnya sendiri. Ya, aku pikir itu ada tim-timnya gitulah yang belanja, atau enggak distributornya aja langsung kirim ke sini. Tapi Mas Bri nggak mau. Karena apa Mas? Karena cari kualitas yang terbaik. Dia tuh cari kualitas. Ya. Gitu. Jadi kalau barang yang nggak bagus, bahan bakunya nggak bagus, nggak mau dibeli, nggak jualan. Mending nggak jualan. Mending nggak jualan. Iya. Karena itu tadi ini dimakan, ini makanan. Ya itu resiko tinggi. Ini kalau namanya masuk perut untuk kesehatan itu berbahaya ya. Jadi paling tidak harus cari yang kualitas bagus. Nanti deh aku coba ngasih lihat nanti di YouTube. Di YouTube aku. YouTube lagi. Nanti bisa aku kasih lihat nanti pas masuk aja di channelnya Bray Entertainment. Entertainment. Padahal ntar mau aku bahas ini punya dia nih. Tapi disebutin ya ntar mampir ya ke Bray Entertainment. Nanti itu bisa tuh, nanti aku kasih tahu gimana caranya nawar-nawar, gimana caranya cari barang yang terbaik, barang yang murah itu nanti kita kasih tahu. Ada tips-tipsnya gitu ada ya? Dong. Cara tawar-tawar gitu. Cari lombok yang pedes sama enggak itu juga ada. Kalau saya kan kalau orang zaman dulu kan paling cuma dikasih tau mama nawar separuh harga udah. Ya, enggak gitu, banyak. Kalau perlu kita adu penjual sana penjual ini biar berkelahi. Oh, lombok bisa juga tahunya Mas. Lombok bisa juga. Bukan bisa. Dicobain gitu lombok kayak tahu pedes apa enggak. Dipegang aja itu bisa kok. Oh, dipegang aja udah tahu. Dipegang itu juga bisa tahu sama dari tangkai atau daun. Oh, begitu. Iya. Kalau nggak yakin digigit. Iya, kalau nggak tahan digigit aja nggak apa-apa. Gigit. Gitu. Ada kok yang nggak pedes, malah kadang kalau memang cabai ada yang nggak pedes sih. Iya. Ada yang pedes banget. Oh gitu. Banyak ya. Oke. Tomat yang banyak airnya sama enggak. Tomat, bener. Yang asem sama enggak. Oh,
ada juga Mas. Itu belajar dari mana Mas? Enggak, ya karena udah hari-hari ya, udah terbiasa. Kita saya ngulek, loh kok ini rasanya agak asem. Loh kok yang ini, oh ternyata nggak boleh beli yang ini, oh ternyata beli yang ini. Udah cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri, bener bagus ya, langsung terjun ke lapangan. Ya gitulah, makanya itu tadi kita nggak sekedar usaha ya, harus tahu dulu lah. Benar, harus tahu Ya, lah ya dasar. jadi pas waktu-waktu kita nggak belanja, jadi nggak waktu itu karyawanku banyak, jadi sebelum corona ini, jadi memang aku ngajarin ada beberapa karyawan yang caranya belanja, jadi mereka udah tahu dan aku memperkenalkan mereka di pasar. Jadi kalau dia datang tanpa aku udah tahu, aku pasti dikasih kualitas terbagus. Kualitas yang bagus. Ya udah terbagus, kalau nggak bagus mereka nggak ada yang berani manggil gitu, nggak ada yang berani. Jadi kalau karyawan saya juga belanja, ya pilih-pilih juga. Gitu. Kalau nggak yakin biasa dia mereka video call juga sama saya. Kayak gitu sih. Banyak banget dari yang detail-detail gitu, pakai beras yang apa. Itu juga karena gini, ya satu, kita kan jualan tuh harus cari untung ya. Jadi kita harus pakai kualitas yang harganya paling mahal yang berapa. Karena paling tidak 1 kilo itu harus jadi berapa porsi. Dihitung semua itu HPP-nya, iya dihitung. Iya bener sih, harus jadi berapa porsi. Iya. Baru kan nanti di situ bisa kelihatan. Kol itu juga ada, kol Surabaya, kol Palu, timun mana, timun sini, terong mana, terong sini, Lombok asal dari Banjar, Palu, Balikpapan, Penajam, itu juga harus tahu bentuknya bagaimana, jadi biar gak dibohongin. Iya kan, kadang kan kalau misalnya kita langsung nanya terong dari ini, ya itu aja ditunjukin ya kan sama. Kol aja ada yang berat, ada yang ringan. Kalau nggak pinter nggak tahu. Oh. Nanti kalau ringan biasa di tengah-tengah itu kadang ada yang kropos atau yang jadi coklat-coklat. Yang berat juga biasa nemukan kayak gitu, tapi jarang, paling dia cepet busuk. Nah, cara menyimpanannya bagaimana? Itu kalau saya sampai warung harus di mana? Harus digimanain. Iya. Terus cara membuat awet Lombok itu bagaimana? Kan kalau bahan-bahan yang kayak gitu kan yang udah layu, udah busuk, harus ya kan? Cara penyimpanan banyak lah kalau nggak mau rugi. Bener Mas. Betul. Sudah siap menjadi sudah siap pengusaha kuliner. Bukan ayo. Ribet kan? Ya kalau mau nggak ribet ya jualan seperti biasa, tapi jangan ngeluh nanti kalau nggak ada untung. Betul. Jangan nanti baru jualan berapa lama sudah teriak-teriak, nggak ada ini, capek, aduh nggak ada karyawan. Itu pasti ibu-ibu sudah banyak kayak gitu deh. Iya. Rempong sendiri, beneran. Itu udah sering ngadepin. Kebiasaannya kan mikirinnya, aduh karyawan kan kasihan banget ya, paling kan kepikirannya begitu kan. Ya betul. Kalau diri kita sendiri mungkin nggak terlalu lah kepikiran itu karyawan kasihannya ya, gajiannya bisa nggak masih full atau gimana, kan kasihan mikirnya kan kayak gitu. Betul. Ya, tapi memang kita harus kuat lah ya, harus kuat mental sebagai pemimpin usaha. Harus kita duluan yang kuat supaya maksudnya supaya tim kita juga bisa kuat. Walaupun karyawan tuh lebih pintar daripada bosnya. Iya. Pintar ngibul. Pintar ngibul. Bener, pintar karyawan. Jadi gimana pin sebagai owner tidak boleh diam di tempat di warung itu terus. Nggak boleh. Kita tuh harus nggak boleh. Kita ngawasin boleh, ngeliat di jam tertentu boleh, tapi selebihnya jangan. Kenapa? Ini bercandaan ya. Bercandanya. Kalau rata-rata teman pengusaha tuh gini, kalau saya diam terus di situ, kalau teman-teman datang kebanyakan. Banyak betul harus mengertinya gitu nah. Iya, kebanyakan begitu. Itu bukan dari aku aja ya, banyak di luar sana gitu, teman-teman kayak gitu. Gak enak kan? Sudah, dosa. Iya. Sudah. Padahal jangan kayak gitu. Ya, kebanyakan. Usaha ya kita support. Ya, kebanyakan kayak gitu tuh. Bener. Cuma ya itu tadi bukan berarti saya nggak kebanyakan kayak gitu. Boleh lah sesekali. Iya. Atau nah, jadi itu mengajarkan beberapa pelaku usaha kebanyakan tolong jangan kebanyakan di warung, di tempat gitu. Ya kalau jalan-jalan. Malahan saya keliling ke tempat teman-teman yang usaha. Malah saya belanja. Saya makan di sini, saya makan di sini. Ya kita kalau bisa kita jajanin. Iya, benar. Jadi kalau kita jajanin ke tempat dia, misalnya saya lagi ngopi di A, nanti dia pasti datang. Iya. Gitu. Itu teknik marketing. Gitu loh. Jadi harus punya cara. Gitu.
banyak banget detail-detail. Mas, tapi kan kalau misalnya emang gini ya, misalnya bukan gender kan kayak laki-laki emang gampang kan kalau jalan-jalan keluar sana sini. Kan kalau kita kayak perempuan, mama kan gimana cara supaya kita bisa? Kadang sih emang ada, paling kita beli online, dagangan teman-teman kita beli. Cuman selain kayak gitu ada nggak sih maksudnya supaya bisa? Sekarang zamannya tidak boleh di belakang layar. Kalau mau usaha, sekarang zamannya harus action. Semua yang orang action melakukan hal apapun, dia misalnya melakukan hal yang baik, mau ngasih, biarin aja, bodoh amat orang itu menilai, alah kamu ria, alah kamu ini pamer, bodoh amat. Yang penting kamu tulus, biar kamu depan kamera nggak ada masalah. Tapi kalau kamu dinilai sama orang gila, dia orang baiknya balik papan, sudah, kamu ada usaha, pasti usahamu lancar. Usahamu lancar, bagi lagi uangnya. Kalau tujuanmu mau baik. Kayak Mas Bian sudah. Ya kan Mas? Iya. Ya. Itu bisnis loh. Oh jadi nggak boleh di belakang layar? Nggak, sekarang udah zamannya nggak gitu. Berarti online gitu nggak bisa lagi? Tunjukin mukamu. Tunjukin muka. Coba ya sekarang yang online rata-rata. Yang berhasil pasti yang tahu ownernya siapa. Iya benar. Nanti kita kasih lihat nanti. Bener. Di belakang ini ya, tak kasih lihat karena itu rahasia secret. Nggak boleh terlalu aku umbar di sini karena kita belum dapat izin dari orangnya ya. Jadi mungkin nanti aku kasih lihat secara pribadi. Nah ini usahanya dia seperti ini. Terus sekarang udah 2 kali lipat, corona nggak ngaruh. Karena owner harus action. Ibaratnya itu bangun personal brandingnya dulu. Iya iyalah, kan, semua itu berkaitan. Aku susah banget loh bangun personal branding. Iya itu berkaitan. Belum ketemu atau aku emang nggak ada brandingnya. Gimana ya? Itu harus berkaitan semua gitu. Semua dasarnya di situ. Ya dengan KPK juga brand dulu ya, KPK yang diangkat. Nanti sisanya tuh ngikutin semua. Ya makanya pas saya buat YouTube juga udah tinggal enak aja, jalan aja udah tahu. Iya, benar. Ya itu. Makanya saya ada di sini. Aduh. Mau dibilang pansos kayak bodo amat. Biarin, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu ternyata personal branding itu tidak hanya sekedar di usahanya. Orangnya pun harus di branding. Gitu. Memang terutama harus orangnya dulu sih Mas kalau menurutku. Ya. Jadi kalau orangnya udah terbentuk personal brandingnya, dia mau jualan apa tuh ngikut aja gitu kan, kayak ibaratnya kayak Dewa Eka Prayoga tuh kan. Ya betul. Dia mau jualan apapun yang make up kayak buku kayak ya udah cus gitu kayaknya jalannya kan. Jadi. Cuman yang isinya lihat sendiri. Isinya konten-kontennya menarik banget dah, pokoknya lihat sendirilah. Isi. Mau collab bisa. Bisa. Ini loh nggak ada apa-apa, tahu Mas gini-gini ya aku belanja. Iya soalnya kan ini udah kan awalnya dari bulan puasa kemarin kan rencananya Jeffrey bilang mau apa tuh yang kita bagi-bagi tahan puasa terakhir, cuman aduh sakit lama ngedrop, mungkin kelamaan di rumah juga kali ya, nggak ada, kurang aktivitas, kurang gerak lah apalah. Jadi makanya tadi aku udah lumayan udah besok bisa nggak, besok kebetulan aku cuti kan. Dadakan loh ngerinya. Iya mungkin mendadak ya. Tadi malam memang baru kabarin ya, padahal jadwalnya banyak. Iya coba banyak, udah lihat kan postingan. Nah dan aku sempatin. Luar biasa baiknya kan. Iya aku makasih banget loh Mas. Sama-sama. Demi penontonnya. Boleh ku intilin nggak Mas? Ngikut gitu ya, kayak anak tuyul gitu. Aku ini bawa minum gitu, Mas kipas gitu. Lap tisu, kayak tisu gitu. Ya ampun ya. Pokoknya demi subscribernya Mbak Firza ya, aku siap. Iya, demi subscriber ya. Iya ampun. Belajar. Berarti ntar boleh lagi kesini. Iya, bagi-bagi ilmu apa sih? Iya, betul. Ilmu mah dibagi aja buat amal jariah. Bermanfaat. Ya. Siapa yang pakai ya kan? Ya kalau paham. Kalau paham ya dikirim-kirim ke sini kalau udah jadi orang kaya. Kalau nggak paham nggak apa-apa, amal saya nanti di akhirat. Mau gimana lagi? Ya kan? Kode keras. Iyalah. Kupikir kalau paham apa yang dia omongin, ternyata kalau paham kirim-kirim. Iyalah, siapa tahu nanti, Mas, aku nekat nih, aku mau datang ke sana mau belajar usaha. Mas, aku punya duit. Bisa nggak dijadikan usaha? Boleh, ayo sini, ayo. Berapa uang kamu? Kita buatkan brandnya. Kira-kira berapa? Ya, kita bangunkan usahanya sampai jadi.
Kalau sudah kaya, ingat. Sudah itu aku aja. Aku mau loh Mas, kira-kira tapi berapa modalnya? Loh kan kita kan sekarang tuh usaha tuh tergantung dari modal aja. Kembalikan aja lagi. Seberapa ada kita maksimalkan gitu kan? Iya. Ya kalau semakin besar ya semakin besar nanti dapatnya. Ya kalau dapatnya segitu ya jangan minta besar. Iya, maksudnya ya kan kita menyesuaikan. Iya. Punya uang 1 juta buat gerobaknya aja sudah berapa? Iya. Ya mau untungnya gimana? Belum beli bahan. Jadi ya menyesuaikan lah. Kira-kira mau usaha ya disesuaikan. Aku mau nanti berarti aku bisa datang lagi. Iya, dan jangan pernah percaya kalau namanya bisnis itu tidak pakai uang. Bohong banget. Aku nggak pernah nemuin namanya bisnis itu nggak pakai uang. Usaha apa yang nggak pakai uang? Coba usaha apa? Kira-kira apa? Online, Mas, MLM. Apa? MLM online. Emang nggak beli pulsa? Pakai, iya bener. Ngarut. Aku tertohok guys. Karena Wifi. Iya kan wifi. Emang nggak kerja sama pihak wifi-nya? Nggak nongkrong di wifi-nya orang. Emang kamu nggak ngopi? Iya bener ya. Pakai uang sebenarnya ya. Iya aku bodoh berarti selama ini. Jadi jangan udahlah ya kalau kadang ketemu sama saya terbantai pasti. Nggak ada. Apa? Oke loh, enggak kok Mas, aku di situ nggak mungkin kamu ndak ini beli es pakai plastikan. Es sedot. Oke, enggak kok Mas, aku gini. Oke, emang kamu ndak beli baju, ndak pakai baju, ndak pakai sendal jepit, mereknya apa itu sudah sebutin Kak Swallow. Di endorse lagi Swallow. Ya kan artinya kita itu walaupun bagaimanapun mau online kah mau tidak mau orang nih saya titip nih titip di warung KPK saya kan nggak beli titip ya kan nggak mungkin juga aku ini nggak ngasih tahu orang di tempat saya jualan pakai PY ya kan jualannya PY nggak mungkin tetap juga terekam Instastory. Iya, Instastory. Iya kan? Terus Instagramnya lagi disebutnya ya karena Instagramnya lah. Ya kan jadi kayak gitu. Jadi semuanya berhubungan dengan Instagramnya satu ini aja ya Mas? Ya itu warung KPK BPN. Itu yang warung. Oh yang warung pribadi ada. Yang pribadi aku nggak ada. Aku sama sekali pribadi aku nggak ada. Berarti yang pakai sosial media. Pakai yang ini aja. Ya semenjak dulu pernah dihack. Oh. Ya. Nakal yang hack. Ya jadi aku nggak pernah lagi. Jadi aku pakai. Jadi kalau mau cari tahu aku ya di warung KPK atau di Bray Entertainment-nya. Atau di Bray Entertainment. Ya, jarang banget aku udah main ke situ. Jadi aku munculnya di situ aja. Gitu. Ya nggak tahu nanti kalau mau buat lagi sendiri ya nggak tahu. Padahal uangnya juga kurang sih buat beli HP. Berapa beli HP? Ya kan ya buat tambah lagi. Karena ini HP-nya masing-masing sudah banyak akun. Banyakan email udah nggak sanggup. Kan aku temanin Mas beli HP. Iya, nanti beli HP. Padahal sih nyenggol aja siapa yang mau endorse gitu. Maksudnya gitu. Jangan juga nanti berpikirannya ini. Maksudnya iya kan kita beli HP situ ya kan. Masa tega. Ayo balik on. Ada sih beberapa ini sudah nyenggol-nyenggol saya sih kemarin. Tinggal pembuktian aja mau kasih saya handphone silakan. Biar ada terus iklannya. Kasian tadi tuh. Iya kasian lah. HP-nya tuh tadi ya Allah, kasian. Udah ada HP kasiannya. Buat mic lagi yang satu di sini. Udah punya HP. Buat mic lagi di sini. Sudah 2 jam kita Iya 2 jam ya, lama ya. Lapar lagi. Iya tadi aku cuma makan siang ya. Udah sore. Ini sudah sore mau persiapan makan malam. Ayo. Gimana? Kalau kurang puas buat part 2-nya. Kalau kurang puas ntar part 2, ini part 1. Boleh. Perut. Tawa terus. Iya. Ntar next kita bikin apa ya? Bikin apa? Pikirkanlah. Tadi sudah makan bener? Sudah tadi di situ makan. Gimana? Itu makan apa tadi? Makan itu temennya SpongeBob, Squidward. Oh, dia berarti seafood nih tadi. Ya, makan. Oke. Oh, cumi-cumi ya tadi ya? Iya. Gimana? Keras nggak? Enggak kan? Itulah kelebihannya di warung KPK. Oh bisa ya? Padahal dibakar ya? Iya, padahal dibakar loh. Udah alot gitu. Enggak kan? Amis? Enggak. Sudah Mas, kayaknya udah 5 jam berlalu rasanya udah sore. Betul. Makasih banget loh. Ya. Udah dibagi-bagi ilmunya, banyak banget ilmunya didapat. Sama-sama. Nanti kita rencanain lagi lah ya buat boleh. Pada lagi sibuk banget, maaf loh ya Mas ya. Gak apa-apa. Iya. Aku terima kasih udah didatangin. Semoga subscribernya terhibur ya. Semoga terhibur dan ilmunya bisa diambil. Main-main juga ke channel saya di Bray Entertainment. Amin. Main-main juga di IG-nya di Bray Entertainment atau di warung KPK.BPN.
silakan datang, tanya-tanya sambil makan boleh. Boleh banget. Sudah tahu lah ya pasti alamatnya, nggak usah dikasih tahu lah ya. Kalau yang di Balikpapan udah pasti tahu lah. Pasti tahu. Oh ya, buat para subscriber kita berdua ini ya, kalian harus support terus brand lokal Balikpapan dan konten kreator Balikpapan. Karena supportnya kalian bisa membangun kita semua. Terutama Balikpapan kita. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, bubuhan, sekian dulu podcast kita hari ini dengan owner KPK. Bagi kalian yang mau tahu menunya apa saja, bisa ke take away dan lain-lain, kalian bisa langsung saja intip Instagramnya di @warungkpk.bpn. Kalau mau langsung pesan bisa di WA nomor ini ya. Sampai jumpa di podcast aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.